Kelompok RPL, Lydia Paramesti, Devi Kurnianingsih, Teguh Putra, Indra Astra, Indah Ari Astari, Nika Susanti. Bapak kan bakal terus-terusan nih kontrol, nggak mungkin kan kita terus-terusan pakai umum ya, nanti akan membengkak dong. Terus solusinya apa, kita mau coba pakai asuransi ya? Asuransi pemerintah atau asuransi swasta? Apa ya bedanya? Kita cari tahu ya di bagian informasi. Kita ke berikan informasi deh. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu, saya mau tanya apa ya bedanya asuransi pemerintah dan asuransi swasta? Ibu berarti masih bingung ya antara asuransi pemerintah sama asuransi swasta. Kalau gitu saya arahin Ibu untuk ketemu sama petugasnya ya, agar bisa dijelaskan secara lebih detail. Ibu silakan saya antarkan. Permisi. Ibu, kasih Bu. Selamat pagi Bu, selamat pagi, selamat tidur. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya mau nanya-nanya terkait tentang asuransi. Oh iya baik Bu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai asuransi Bu ya. Di mana asuransi itu ada dua Bu, ada asuransi pemerintah dan asuransi swasta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuransi swasta. Baik Ibu, di sini saya akan membantu untuk menjelaskan mengenai asuransi swasta. Di mana asuransi swasta adalah perlindungan yang dikelola oleh perusahaan asuransi milik swasta. Dengan membayar premi atau iuran setiap bulannya, peserta akan mendapatkan bantuan biaya santunan jika mengalami resiko tertentu seperti sakit, kecelakaan, menjalani operasi atau meninggal dunia, sesuai dengan isi polis atau perjanjian asuransi yang telah dibuat. Di mana keunggulan untuk asuransi swasta adalah yang pertama, manfaat dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga peserta bisa memilih jenis perlindungan sesuai kondisi dan kemampuan membayar premi pada peserta. Yang kedua, yaitu pelayanan lebih cepat dan praktis, karena banyak rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi, sehingga peserta seringkali tidak perlu membayar biaya awal atau cashless. Yang ketiga, di mana pilihan rumah sakit itu lebih banyak, termasuk rumah sakit swasta dan rumah sakit yang berada di luar negeri. 4. Fasilitas perawatan lebih nyaman, di mana peserta bisa memilih kamar rawat inap yang diinginkan sesuai dengan paket yang dipilih dan premi yang dipilih. Terakhir, yaitu yang kelima, memberikan perlindungan yang lebih luas, seperti biaya rawat jalan, penyakit kritis, persalinan, dan perawatan gigi tergantung jenis polis yang dipilih. Namun, dimana kalau ada keuntungan pasti ada kerugiannya Ibu, dimana kerugiannya adalah jika Ibu memilih asuransi swasta, yang pertama premi biasanya lebih mahal daripada asuransi dari pemerintah. Yang kedua, ada batasan perlindungannya karena tidak semua penyakit atau tindakan medis ditanggung oleh asuransi swasta. Yang ketiga, memiliki masa tunggu, sehingga beberapa manfaat baru bisa digunakan setelah peserta menjadi anggota dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, Ibu dalam perjanjian asuransi, Ibu 3 tahun baru bisa mencairkan untuk asuransi kesehatan. Maka sebelum 3 tahun itu, Ibu belum bisa menggunakan asuransi tersebut untuk pembiayaan kesehatan. Dan yang keempat, premi dapat meningkat, di mana seiring bertambahnya usia atau perubahan kebijakan perusahaan, maka premi pun akan mengikuti di mana kebijakan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, proses klaim harus sesuai dengan aturan polis, sehingga jika syarat tidak terpenuhi, klaim dapat ditolak. Ibu, kesimpulannya, di mana asuransi swasta itu memberikan perlindungan kesehatan yang lebih fleksibel dengan pemilih manfaat dan fasilitas yang lebih lengkap.
Namun peserta perlu membayar premi yang umumnya lebih tinggi dan memahami isi polis agar mengetahui manfaat dan batasan perlindungan yang dimiliki. Jadi bagaimana Ibu dalam penjelasan saya yang tadi? Apa Ibu sudah memahami atau ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Sudah sih. Ya, udah. Baik, untuk asuransi swasta itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti untuk asuransi pemerintah akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu. Selamat pagi, silakan duduk Ibu. Izin Ibu perkenalkan, saya Nika, sudah dari BPJS Kesehatan. Jadi saya sempat mendengar percakapan Ibu dengan rekan saya, Ibu Indra, terkait dengan asuransi swasta. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang asuransi kesehatan, Ibu ya. Jadi seperti yang sudah tidak asing lagi, kita ketahui adanya BPJS, di mana BPJS Kesehatan itu adalah program dari pemerintah melalui jaminan kesehatan nasional. Tujuannya supaya masyarakat Indonesia itu bisa melakukan pemeriksaan dengan biaya yang lebih terjangkau. Jadi tidak khawatir lagi dengan biaya yang mahal seperti itu. Jadi apa manfaatnya? BPJS Kesehatan ini manfaatnya ketika kita sakit, BPJS Kesehatan itu dapat membantu biaya pengobatan sesuai kebutuhan medis, mulai dari berobat puskesmas, berobat di klinik-klinik kesehatan, mulai di fasilitas kesehatan yang tentunya bekerja sama dengan BPJS Ibu sampai ke rumah sakit, bahkan sampai jika memerlukan rawat inap atau opname itu masih bisa ditanggung oleh BPJS. Nah, siapa saja yang bisa menjadi anggota BPJS? Yang bisa menjadi anggota BPJS itu dari semua usia, baik yang baru lahir, anak, remaja, dewasa, bahkan sampai usia lansia itu masih bisa menjadi anggota BPJS. Oke. Nah, kemudian kenapa kita harus membayar BPJS setiap bulannya? Karena BPJS itu seperti yang kita ketahui Bu ya, itu sistem gotong royong. Ya, pembayarannya sistem gotong royong. Jadi yang sehat tetap membayar BPJS setiap bulan, yang sakit apalagi ya. Jadi sistem gotong royong yang dimaksud itu adalah ketika ada orang yang sakit, yang membantu iurannya itu, biaya pengobatannya itu adalah yang sehat. Misalkan kita ada anggota BPJS 500 orang, anggap seperti itu. Misalkan dari 500 orang ini ada 100 orang yang sakit. Nah, jadi kita yang 400 orang sehat ini bisa membantu mengcover biaya pengobatan dari 100 anggota BPJS yang sakit ini. Nah, jika suatu saat kita yang mengalami sakit, berarti kita seperti itu, biaya pengobatan kita akan dibantu ditanggung oleh anggota yang sehat lainnya, iuran dari peserta BPJS lainnya, seperti itu. Nah, kemudian terkait kepesertaan itu, kepesertaan BPJS itu ada dua pengelompokan dulu, jadi pengelompokan yang ke PBI dan non PBI. Kalau yang ke pengelompokan PBI itu peserta iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Sedangkan kalau yang non PBI itu peserta mandiri, peserta yang pekerja. Kalau peserta mandiri itu biasanya membayar iurannya setiap bulan. Kalau mendaftar sebagai mandiri, kemudian semua anggota yang masuk ke dalam satu KK tersebut harus terdaftar dalam BPJS, itu wajib baik dia sehat ataupun sakit. Tidak boleh hanya mendaftarkan yang sakit, karena seperti yang tadi saya jelaskan itu sistem gotong royong di mana yang sehat membantu yang sakit ya. Kemudian kalau untuk peserta pekerja itu biasanya seperti karyawan swasta, karyawan pemerintah juga, pegawai pemerintah, PNS, TNI, Polri yang seperti itu ditanggung oleh pemerintah, dipotong dari gajinya. Nah, jadi kelebihan BPJS Kesehatan ini apa dibandingkan dengan asuransi swasta? Kalau BPJS Kesehatan ini, yang pertama kan dari segi biaya sudah pasti lebih terjangkau. Kemudian yang kedua, tidak menolak peserta yang sudah mempunyai penyakit untuk pendaftaran di awal sebagai anggota BPJS. Kemudian perlindungannya itu berlaku selama kartu BPJS-nya itu aktif, Bu. Kemudian bisa juga digunakan di banyak puskesmas, klinik, dan juga rumah sakit, terutama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Gitu. Nah, kekurangan dari BPJS Kesehatan ini apa? BPJS Kesehatan ini menggunakan sistem rujukan, jadi biasanya harus berobat dulu ke puskesmas atau klinik yang kita pilih menjadi fase 1. Apabila di klinik tersebut, di fase 1 atau di puskesmas itu tidak bisa menangani penyakit kita, itu akan dirujuk ke fase 2. Jadi kita tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan ke fase 2, kecuali keadaan emergensi atau gawat darurat. Bisa kita langsung ke UGD dan menggunakan BPJS kita. Tapi kalau seandainya tidak keadaan urgensi, misalkan kita langsung pergi ke rumah sakit tanpa melalui ke fase 1 dulu, kita akan diarahkan kembali oleh pihak rumah sakit untuk berobat di fase 1 terlebih dahulu. Jadi, masukan yang bisa saya berikan kepada ibu-ibu, kita jangan menunggu sakit dulu, baru kita berproses untuk membuat BPJS. Karena BPJS ini penting, Bu ya.
Lebih baik kita menjadi peserta ketika kita masih sehat. Karena kita tidak pernah tahu kapan membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, menjadi peserta BPJS, kita bisa melindungi diri kita sejak dini, dan sekaligus kita juga bisa membantu pengobatan peserta BPJS lainnya yang sedang ada riwayat sakit, seperti itu. Kira-kira dari sekian yang saya jelaskan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau kurang dipahami? Sudah? Nih. Nanti silahkan sampai di rumah Ibu dengan keluarga berdiskusi. Jelaskan kepada keluarga apa perbedaannya asuransi swasta yang sudah dijelaskan dalam berita tadi dibandingkan dengan BPJS atau asuransi dari pemerintah ini. Misalkan Ibu mau memilih asuransi pemerintah yang BPJS ini, Ibu bisa mendaftar di BPJS Pandawa seperti yang tadi saya bilang. Nah, nanti ketika Ibu mendaftar by WhatsApp online dari rumah, Ibu bisa memilih, ada menu-menu informasi di sana. Cara pendaftarannya dan format-formatnya sudah lengkap. Jika mengalami kebingungan, Ibu juga bisa untuk searching di Google ataupun di YouTube, itu sudah ada panduan pengisiannya. Seperti itu, Bu. Nanti kalau memang ada kendala pengisiannya itu, Ibu bisa juga menghubungi saya. Nanti saya kasih kontak WhatsApp saya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Salam sehat, salam untuk keluarga di rumah.